Pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan instruksi dengan pengalaman nyata. Di ruang kelas ini, saya menghadirkan pendekatan blended learning, sebuah strategi terintegrasi yang menyatukan pembelajaran tatap muka dengan kekuatan teknologi digital. Berdasarkan asesmen awal, hanya 5 dari 19 murid kelas 7 yang mampu memahami dan menyusun kalimat deskriptif pada materi Describing People. Berdasarkan observasi, sebagian besar murid cepat merasa bosan atau tertinggal saat belajar di kelas yang monoton. Itulah alasan saya memilih station rotation. Saya ingin memastikan setiap menit yang mereka habiskan di kelas ini memiliki tujuan dan aktivitas yang jelas. Melalui model station rotation, saya menghidupkan 4 stasiun belajar yang berjalan simultan. The Blue Beam, The Crimson Case, The Green Gear, dan The Golden Screen. Di tiap station, murid tidak hanya duduk diam. Mereka secara berkelompok, bergerak dinamis, mengeksplorasi materi Describing People, berkolaborasi, dan memastikan setiap detik di kelas menjadi momen belajar yang aktif, bermakna, dan tanpa jeda. Murid mempunyai waktu 15 menit pada setiap station. Jika murid berhasil menyelesaikan aktivitas di tiap station sebelum waktu habis, maka murid dapat melaksanakan aktivitas bonus. Model ini sangat efektif untuk menyajikan media belajar yang beragam dan memaksimalkan fasilitas yang ada. Di station pertama, The Blue Beam, di sini murid menyelami cara mendeskripsikan ciri fisik melalui video pembelajaran interaktif di Wayground. Di station 1 kami nonton video, lalu ada soal yang muncul di video, dan kami diminta untuk menjawab. Bagi mereka yang selesai lebih cepat, tantangan tambahan berupa kuis Wayground telah menanti agar ritme belajar tetap terjaga. Beralih ke station kedua, The Crimson Case, murid berperan sebagai detektif. Ada beberapa foto tersangka. Berbekal kartu petunjuk deskripsi pelaku, mereka harus jeli menganalisis setiap petunjuk yang ada untuk menentukan pelaku yang sebenarnya di antara para tersangka. Di sini, kemampuan literasi dan berpikir kritis mereka diasah. Tentu saja, mereka juga boleh membuka kamus. Setelah mengungkap identitas pelaku, mereka mengisi lembar kerja. Jika misi terpecahkan lebih cepat, murid dapat mengekspresikan sisi kreatifnya dengan menggambar karakter pelaku berdasarkan deskripsi tersebut. Di station 2 saya menjadi detektif dan mencari pelaku kejahatan dengan cara mengenali dari ciri-ciri. Dan ini gambar dari pelaku kejahatan tersebut. Di stasiun-stasiun ini, peran saya berubah. Saya bukan lagi pusat informasi, melainkan seorang fasilitator. Saya bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memancing rasa ingin tahu mereka melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik. Di sudut lain terdapat stasiun ketiga, The Green Gear. Melalui materi pada flashcard dan poster informatif, penguasaan kosakata murid terhadap kata sifat bertambah. Kemudian, murid ditantang untuk melengkapi paragraf rumpang dengan kata sifat yang tepat. Aktivitas ini meningkatkan penguasaan kosakata murid serta memperkuat penguasaan struktur teks mereka. Dan bagi yang selesai lebih dulu, ketajaman kosakata mereka kembali diuji melalui permainan cari kata. Di station 3 ada flashcard dan poster. Setelah belajar kata-kata bahasa Inggris, kami mengisi paragraf yang kosong. Stasiun keempat adalah The Golden Screen. Di sini, murid belajar melalui sumber belajar digital di ruang murid, serta media pembelajaran interaktif hasil pengembangan saya sendiri. Dengan antarmuka yang intuitif pada papan interaktif digital, serta game edukatif pada media interaktif, murid mendalami materi secara kolaboratif. Saya hadir untuk memastikan setiap interaksi pada papan interaktif digital ini berjalan lancar. Lalu, murid bermain game word wall bagi mereka yang menyelesaikan eksplorasi materi dan latihan soal sebelum waktu habis. Di stasiun 4 kami belajar menggunakan panduan interaktif digital. Kami belajar materi di deskriptif teks ruang murid. Dengan menyediakan aktivitas bonus seperti menggambar karakter atau pencarian kata, saya menjaga agar ritme kelas tetap kondusif. Semua tetap produktif sesuai kecepatannya masing-masing. Rotasi yang dinamis ini memastikan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Hasilnya, keterlibatan murid meningkat tajam. Mereka tumbuh menjadi pembelajar yang mandiri dan kolaboratif. Hasil belajar murid juga mengalami peningkatan. Sehingga di kelas, belajar bukan lagi sekedar mendengar, tapi mengalami dan mencoba. Inilah esensi dari pembelajaran bermakna.
di mana murid tidak sadar bahwa mereka sedang belajar karena mereka menikmatinya. Karena bagi saya, inovasi bukan sekedar soal alat yang canggih, tapi tentang menciptakan makna di setiap detiknya. Saya Jamaluddin, mari bergerak untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sampang.